Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Prima Putra. Saya dari Teknik Sipil 3B Universitas Pancasakti Tegal. Baik, yang terhormat teman-teman hadirin yang saya muliakan dan saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato tentang perkembangan iptek di era modern. Hadirin yang saya hormati, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal dengan iptek telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan ini telah mengubah cara hidup kita secara fundamental, dari cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga menjalani kehidupan sehari-hari. Bahkan, bisa dikatakan bahwa kecepatan perkembangan iptek saat ini telah melampaui prediksi para ahli di masa lalu. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita melihat sejenak ke belakang. Pada tahun 1980-an, komputer bisa merupakan barang mewah yang dimiliki oleh segelintir orang. Internet masih menjadi konsep yang asing bagi kebanyakan masyarakat. Namun lihat sekarang, hampir setiap orang memiliki komputer dalam bentuk smartphone di samping mereka. Mari kita lihat bagaimana smartphone yang ada di genggaman kita saat ini. Apalagi yang kita pakai saat ini. Perangkat kecil ini memiliki kemampuan komputasi yang jauh melampaui komputer-komputer yang besar-besar di era 1980-an. Dengan smartphone, kita bisa berkomunikasi dengan keluarga, kita bisa menjelajahi di berbagai di belahan dunia, seperti layaknya internet yang sudah beredar sekarang. Dengan secara instan mengakses berbagai informasi dengan sekali sentuh, bahkan melakukan transaksi keuangan tanpa perlu mengunjungi bank. Perkembangan iptek juga telah merevolusi dunia industri secara menyeluruh. Era industri 4.0 yang kita jalani saat ini ditandai dengan integrasi teknologi digital ke dalam proses produksi. Robot-robot pintar, kecerdasan buatan atau AI, dan Internet of Things (IoT) telah mengubah cara pabrik-pabrik beroperasi. Efisiensi meningkat, produktivitas bertambah, dan inovasi telah terus bermunculan. Di bidang pendidikan, iptek telah membuka pintu kesempatan yang luas. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas konvensional melalui platform pembelajaran daring. Siapapun bisa mengakses materi pendidikan berkualitas dari institusi terkemuka di seluruh dunia. Hal ini telah menjadi semakin relevan terutama sejak pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita beradaptasi dengan metode pembelajaran jarak jauh. Dalam bidang kesehatan, kemajuan iptek telah menghadirkan beberapa terobosan mengagumkan. Teknologi pencitraan medis yang semakin canggih memungkinkan diagnosis penyakit secara lebih akurat. Pengembangan vaksin dapat dilakukan lebih cepat berkat kemajuan teknologi. Bahkan robot-robot bedah kini dapat membantu dokter melakukan operasi dengan presisi tinggi. Telemedicine memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter dari jarak jauh, membuat layanan kesehatan lebih terjangkau dan mudah diakses. Di sektor pertanian, iptek telah memperkenalkan konsep pertanian berpresisi. Dengan menggunakan sensor, drone, dan analisis data, petani dapat memantau kondisi tanaman mereka secara real time, mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk, serta memprediksi hasil panen dengan lebih akurat. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga mendukung praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Transportasi juga mengalami revolusi besar berkat iptek. Kendaraan listrik semakin populer sebagai alternatif ramah lingkungan. Teknologi autonomous driving atau kendaraan self-driving sedang dikembangkan dan diuji di berbagai negara. Bahkan beberapa perusahaan sedang mengembangkan mobil terbang dan hyperloop sebagai solusi transportasi masa depan.
Namun hadirin yang saya hormati, di balik kemajuan yang menakjubkan ini, kita juga harus waspada terhadap tantangan yang terus muncul. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengikis interaksi sosial secara langsung. Kejahatan cyber menjadi ancaman serius bagi privacy dan keamanan data. Kesenjangan digital antara yang mampu dan tidak mampu mengakses teknologi juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI yang semakin canggih juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Banyak pekerjaan tradisional terancam tergantikan oleh otomatisasi. Meskipun teknologi juga menciptakan lapangan kerja baru, kita perlu mempersiapkan diri dan generasi mendatang untuk menghadapi perubahan ini. Masalah lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Meskipun iptek telah menghadirkan solusi-solusi ramah lingkungan, produksi perangkat elektronik dan penggunaan data center yang masih tetap memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, kita perlu mencari keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kelestarian alam. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita menyikapi perkembangan iptek secara bijaksana. Kita harus mampu memanfaatkan teknologi secara positif untuk meningkatkan kualitas hidup, namun tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal yang kita miliki. Pendidikan karakter dan etika dalam penggunaan teknologi harus menjadi prioritas. Sebagai generasi yang hidup di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Namun, jangan sampai kita kehilangan esensi sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi langsung contohnya, dan pemilihan terhadap sesama. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk mempercepat hubungan antar manusia, bukan malah memisahkan kita. Indonesia sebagai negara populasi besar dan sumber daya melimpah memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam perkembangan iptek global. Untuk itu, kita perlu meningkatkan investasi di bidang penelitian dan pengembangan, mendorong inovasi lokal, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hadirin yang saya hormati, marilah kita menjadikan perkembangan iptek sebagai pendorong kemajuan bangsa, bukan sebaliknya. Mari kita gunakan teknologi untuk menciptakan solusi bagi permasalahan di sekitar kita, untuk mengembangkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Sebagai bangsa yang besar, kita harus optimis bahwa dengan kerja keras dan semangat inovasi, Indonesia menjadi pusat keunggulan teknologi di kawasan Asia. Demikian yang saya dapat sampaikan di kesempatan hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima